Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 14 Maret 2023. Bahan perenungan kita ambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 25 ayat 34 sampai 43, di mana kita mendengarkan doa Asaria yang ada di tengah-tengah api. Doanya berisi, jangan sampai Tuhan menolak selamanya, dan Tuhan jangan membatalkan perjanjian antara Allah dan Israel. Dengan kesadaran diakuinya kesalahan-kesalahan Israel, dengan harapan kurban persembahan kembali diterima dan berkenan kepada Allah, agar akhirnya umat tidak dipermalukan di antara bangsa-bangsa. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, perintah Yesus untuk mengampuni tanpa batas. Ketika Petrus bertanya, berapa kalikah harus mengampuni? Dijawab, tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, terbuka, tidak terbatas. Dan kemudian ditampilkan gambaran bagaimana seorang raja yang sudah mengampuni hambanya yang memohonnya, tapi ketika hambanya tidak mengampuni temannya, maka hamba itu dihukum sampai melunasi hutangnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Petrus bertanya berapa kali harus mengampuni saudaranya. Petrus berhitung untuk mengampuni orang lain. Syarat mutlak untuk menerima belas kasih Tuhan adalah diampuni oleh Tuhan. Dan syarat mutlak untuk menerima pengampunan Tuhan adalah sikap rendah hati, mengakui kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, seperti hamba kepada sang raja dalam perumpamaan. Dengan rendah hati mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan mohon ampun kepada Tuhan, berarti menyadari betapa lemah kita di hadapan Allah. Syarat itu nantinya akan menghasilkan pengampunan yang dari Allah. Raja mengampuni hambanya, tetapi pengampunan mengandung konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yakni menyalurkan rahmat Allah, kasih Allah itu kepada sesamanya, kepada orang lain. Dengan demikian, semua orang yang telah diampuni oleh Tuhan harus meneruskan pengampunan itu kepada orang lain. Rahmat Allah itu
kepada orang lain dengan juga mengampuni sesamanya, agar orang lain mengalami kasih karunia Allah. Karena bagi kita, semua orang perlu mendapatkan kasih karunia itu. Dengan kita menyalurkan kasih Allah lewat pengampunan, maka orang juga akan merasakan kasih karunia itu. Maka kalau kita merasakan bahwa kita bersaudara dengan semua orang, perlu dinampakkan dalam sikap pengampunan seorang akan yang lain. Kita ingin seperti Bapa yang murah hati, yang Maha Pengampun, dengan tidak pernah berhenti mengasihi kita dengan pengampunannya. Sejak awal dunia sampai akhir nanti, Allah tetap setia dan mengampuni umat manusia yang mengingkari perjanjiannya. Karena Allah ingin agar manusia hidup dan bukannya binasa. Maka pertanyaan kita, apa yang kita kehendaki dari sesama kita? Agar mereka hidup atau mereka binasa? Kalau kita mengenai kehidupan, maka kita tawarkan pengampunan. Kita tawarkan kasih Allah, agar mereka pun juga mengalami kasih Allah lewat pengampunan kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, itu berarti pengampunan kita tidak perlu dihitung berapa kali. Tapi kata Yesus, 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Artinya tidak terbatas. Karena pengalaman dikasih Allah menjadi pedoman kita, pegangan kita juga untuk mengasihi orang lain dengan pengampunan kita. Memang tidak mudah, tapi harus kita perjuangkan. Kalau semua orang berprinsip untuk selalu mengampuni orang lain, maka kita akan membangun komunitas kasih yang ada adalah sahabat. Mari pada masa Prapaskah ini kita coba wujudkan semangat rendah hati agar kita mau bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Kemudian kita mau menyalurkan kasih itu dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, hingga akhirnya siapapun juga tanpa kecuali mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mencintai kami dan mengampuni kami bila kami berdosa. Tumbuhkanlah semangat pertobatan dalam diri kami dan juga semangat kasih bagi sesama dalam hidup kami ini, agar akhirnya kami semakin menyerupai Engkau yang mau mengasihi siapapun juga yang kembali bertobat dan menyesali segala kelemahannya. Buatlah agar akhirnya kami bersahabat dengan semua orang. Bapa, berkati umat-Mu yang sakit. Semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat,
Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan mereka yang belum bisa mengampuni sesamanya, Engkau gerakan hati untuk berdamai kembali. Oleh karena itu ya Bapa, sertailah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya tetap menganjurkan untuk patuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, pakai masker, cuci tangan. Dosa kedua, dan jaga diri dari berbagai macam penyakit, agar akhirnya kita terhindar dari virus corona. Kita mencoba dalam masa prapaskah ini untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan semua orang, termasuk berdamai dengan Tuhan. Kita perkuat semangat pengampunan, semangat kasih, semangat untuk selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, agar akhirnya kita semakin menyerupai Allah yang baik hati, suka mengampuni. Terima kasih untuk semua pengabdian panjenengan kepada gereja lewat doa, tenaga, dan dana, sehingga gereja tak boleh melakukan pelayanannya dengan sebaik-baiknya, dengan derma-derma yang semakin memampukan gereja melayani banyak orang. Biarlah akhirnya gereja menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya tetap menghimbau untuk memperbanyak kegiatan ikut jalan salib, ikut sarasen lingkungan, ikut ekaristi, dan jangan lupa memasukkan sebagian harta kita yang kita sisihkan untuk masuk ke kotak APP demi membantu sesama kita. Semoga gerakan bersama keuskupan dalam APP membuahkan hasil yang nyata. Saya juga menghimbau umat lingkungan. Pertama, semakin menunjukkan sikap toleransi, kerukunan antar umat beragama di lingkungan, bergaul dengan siapapun tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Dan yang kedua, belajar untuk dewasa di dalam bernegara, untuk persiapan pemilu dengan pola pikir yang jernih, mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Allah demi tegaknya NKRI. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.